Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 1 dengan nomor NIM 2211203010. Saya akan menjawab UTS filsafat. Saya akan menjawab pertanyaan soal filsafat UTS yang telah diberikan oleh pengumpul saya. Soal nomor 1. Berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu termasuk berfilsafat. Beri narasi penjelasan pernyataan tersebut. Filsafat adalah suatu pemikiran yang mendalam dan dalam berfilsafat kita diajarkan untuk berpikir secara kritis, objektif dan subjektif. Dan filsafat pun mengajarkan kita untuk berpikir secara logika. Jadi gini, orang yang berfilsafat itu otaknya bakal kritis, memikirkan hal-hal yang orang-orang lain berpendapat ini. Kita mengkritisi orang tersebut supaya orang tersebut bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Gitu. Soal nomor 2. Bagaimana manfaat dan tujuan belajar filsafat pendidikan Islam bagi guru? Dan jelaskan. Menurut saya, manfaatnya yang tidak lain kita seorang guru yang mempelajari dan memahami landasan filosofi pendidikan akan melakukan berbagai upaya untuk keberhasilan proses pembelajaran yang akan dilakukan seorang guru yang memahami filosofis pendidikan akan memahami tujuan ia mendidik. Jadi seorang guru kalau dia belajar ilmu filosofis pendidikan itu adalah landasan pendidikan untuk mengetahui keberhasilan seorang siswanya ini menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Nomor 3. Pada perkuliahan Anda telah mempelajari hubungan antara filsafat pendidikan dan manusia. Berikan penjelasan hubungan tersebut. Jawabannya adalah manusia memiliki berbagai dimensi dasar, baik secara pribadi, jiwa, kelompok, dan lain-lain. Semuanya itu bercampur aduk menjadi potensi dasar atau bawaan manusia, sehingga disadari atau tidak, manusia telah mengembangkan potensi tersebut, baik secara maksimal atau tidak, dengan baik atau buruk. Semuanya tergantung manusia itu sendiri dan lingkungan mempengaruhinya. Jadi gini, setiap manusia itu memiliki potensi masing-masing, ya kan? Nah, potensinya itu adalah dasar mereka untuk menjadi lebih baiknya lagi kalaunya mereka mengembangkannya terlebih dalam lagi. Kaitannya dengan hal tersebut adalah dengan akal manusia yang bisa dikatakan jenius. Manusia dapat menemukan jalan untuk mengembangkan potensi-potensi mereka dengan baik, yaitu pendidikan. Manusia mulai sadar akan arti penting pendidikan bagi kehidupan mereka. Jadi, kalau mereka telah menyadari potensi mereka sangat mengembang, maka mereka tuh pasti bakal mengembangkannya. Seperti ini anak punya potensi di pendidikan, bisa mengajar, otomatis dia bakal mengembangkannya buat kedepannya jadi lebih baik. Nomor 4. Mengapa pendidikan membutuhkan filsafat? Ruang lingkup pendidikan yang mana saja yang menjadi pembahasan filsafat? Jawabannya adalah secara umum, filsafat adalah ilmu yang meliputi seni atau cara berpikir manusia dalam menjawab pertanyaan atau permasalahan filosofis dalam dunia pendidikan. Pengertian ini hanya sebatas kesimpulan yang bisa saya tarik dari apa yang telah saya baca. Jadi yang saya baca ini kan, filsafat itu adalah ilmu yang meliputi seni, cara berpikir manusia untuk menjawab pertanyaan permasalahan filosofis dalam dunia ini. Hakikat pendidikan, hakikat berarti dasar atau intisari. Hakikat filsafat pendidikan tentu saja intisari atau dasar dari ilmu ini. Namun sebelum kita membahasnya lebih lanjut, agaknya kita perlu tahu apa arti pendidikan. Pendidikan adalah yang diambil dari suatu kata pendidik atau didik, yang berarti mendidik anak siswa menjadi lebih baik. Nah, hubungannya adalah filsafat dan pendidikan
menjadi ilmu kemudian membahas dan menjawab pertanyaan permasalahan itu. Hanya saja karena ini filsafat, tentu saja harus dijawab adalah pertanyaan filosofis dengan jawaban filosofis pula. Jadi gini, pertanyaannya filosofis dengan filosofis, maka dijawab dengan filosofis karena agar masuk filsafatnya itu gitu. Skripsi nomor 5, deskripsikan perbedaan aliran filsafat pendidikan berikut ini. A. Aliran progresivisme. B. Aliran esensialisme. C. Aliran perennialisme. E. Aliran rekonstruksialisme. Jawabannya adalah menurut aliran progresivisme adalah aliran belajar itu dilaksanakan oleh gerakan dari asumsi bahwa anak didik itu bukan manusia kecil, melainkan seutuhnya mempunyai potensi untuk berkembang dan kemampuan yang berbeda, baik keaktifan, kekreativitasan maupun mempunyai motivasi yang terus-menerus memenuhi kebutuhannya. Jadi gini, menurut aliran progresivisme itu anak didik ini bukan manusia kecil, melainkan dia itu mempunyai potensi masing-masing. Misalkan nih, dia punya bakat di sini. Nah, kita tuh harusnya mengayomi si anak didik ini supaya mengembangkan bakatnya, bukannya kita mengembangkan bakat yang lain, karena otomatis dia bakalan susah kelownya dia ke bakat yang lain. Menurut aliran esensialisme, aliran humanisme merupakan aliran yang mendasari aliran esensialisme ini. Esensialisme juga dipengaruhi oleh filsafat idealisme dan filsafat realisme. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang dapat memiliki kejelasan dan tahan lama, memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai data yang jelas. Jadi gini, menurut aliran esensialisme itu pendidikan ini harus jelas, bahwa anak bakal mempunyai materi atau kurikulum yang jelas dari kelas 1, kelas 2 apa yang mau dipelajari supaya mempunyai nilai-nilai yang kestabilan, data-data yang jelas. Oke. Aliran perennialisme. Aliran perennialisme adalah mengambil analogi realitas sosial budaya manusia. Tradisi juga dipandang sebagai prinsip-prinsip yang abadi yang terus mengalir sepanjang sejarah manusia. Karena ini adalah anugerah Tuhan dan merupakan hakikat insania manusia. Aliran perennialisme beranggapan bahwa pendidikan harus didasari oleh nilai-nilai kultural masa lampau. Oleh karena itu, kehidupan modern saat ini menimbulkan krisis dalam banyak bidang. Menurut aliran ini, bahwasanya pendidikan itu harus didasari nilai-nilai yang telah lampau atau yang telah ia pelajari terdahulu. Jadi gini, anak-anak itu sebelum gurunya masuk, dia itu diharuskan untuk belajar terlebih dahulu supaya ada gambaran sedikit di otaknya tentang apa yang dia pelajari. Nah, setelah gurunya masuk menjelaskan, jadi anaknya ini sudah tahu tentang apa yang bakal dijelaskan oleh gurunya. Oke. Selanjutnya, aliran rekonstruksialisme. Aliran ini merupakan suatu aliran dalam filsafat pendidikan yang berusaha untuk merombak atau menyusun pendidikan suatu tata susunan masa lampau dan membangun tata susunan kebudayaan baru yang bersifat modern. Dalam dunia pendidikan, aliran ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pada peserta didik terkait dengan masalah-masalah sosial, ekonomi, politik yang bersifat umum, sehingga peserta didik ini memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dari permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi gini, aliran ini itu bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran para peserta didik dengan cara bahwasanya muridnya ini dihadapi dengan masalah sosial seperti ekonomi, krisis ekonomi, agar supaya si peserta didiknya ini mampu menanggapi masalah-masalah tersebut dan menjadi orang berguna di masyarakat. Oke, sekian.